ternyata rahasianya ditemukan bahwa Uwais Al-Qarni adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, terkhusus kepada ibunya, yang itulah menjadi penyebab beliau termasuk orang yang mustajabud doa. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali di majelis kita, majelis ilmu yang insya Allah kita akan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh nabinya, nabi kita, panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengannya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita memperbanyak kalimat syukur kita, hamdalah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala selalu menambah nikmatnya kepada kita sekalian sesuai dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu setelah itu kita tidak lupa untuk bersalawat kepada junjungan Nabi kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, hadirin dan hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini secara khusus kita akan membahas tentang doa yang diletakkan dengan tema agar doa kita dikabulkan. Saudara sekalian, hadirin dan hadirat rahimakumullah, dalam pembahasan tentang doa ada beberapa poin yang akan menjadi stressing pembahasan kita. Yang pertama tentang keutamaan doa, yang kedua tentang adab-adab berdoa, dan yang ketiga yang menjadi intinya nanti adalah agar doa kita dikabulkan. Atau dengan kata lain, kiat agar doa kita dikabulkan. Baik, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Poin pertama tentang keutamaan doa. Doa adalah satu perbuatan yang dia merupakan petunjuk akan kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata doa
yang merupakan bentuk keutamaan dari doa itu sendiri, bahwa doa adalah ibadah. Ini didasarkan oleh hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Dalam riwayat yang lain dengan sanad yang lemah menurut ulama ahli hadis kita, dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Alhasil, keutamaan pertama dari doa adalah, sekali lagi, seperti yang disabdakan oleh Nabi kita tadi, bahwa doa adalah ibadah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, hadis Nabi ini memberikan beberapa pelajaran. Yang pertama, dia kembali bahwa doa itu adalah ibadah. Yang kedua, karena doa adalah ibadah, itu artinya setiap hamba memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau setiap kali kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kali itu pula kita diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita memanjatkan doa, maka pada saat yang sama kita telah melakukan sebuah ibadah. Inilah keutamaan doa. Kita yang meminta, kita yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang sama permintaan kita itu akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dia memberikan pelajaran lain bahwa semakin sering kita berdoa, semakin sering kita memanjatkan doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pahala yang akan kita raih, kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keutamaan, sebuah keuntungan yang besar yang akan didapatkan oleh seorang hamba, oleh kita semua, ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari keutamaan doa disebutkan dalam satu riwayat yang sebagian ulama menyebutnya bahwa dia diriwayatkan dengan sanad yang lemah, bahwa Rasulullah bersabda, "Laisa syai'un akram 'indallahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kalimat ini pula memberikan pelajaran bahwa doa, sebagaimana kemuliaan yang pertama dia mendatangkan pahala karena dia berupa ibadah, maka dengan hadis yang kedua ini yang merupakan bentuk kemuliaan berdoa juga akan memberikan keuntungan bahwa berdoa itu menghasilkan kemuliaan. Semakin sering kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, andai kita mengajukan sebuah pertanyaan yang bunyinya, siapakah manusia yang paling mulia yang pernah hadir di muka bumi ini? Pasti jawabannya tanpa keraguan sedikit pun, manusia yang paling mulia yang pernah hadir di muka bumi ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang dia mendatangkan pertanyaan yang lain. Kenapa? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menjadi manusia yang paling mulia di muka bumi ini? Jawabannya, di antara sekian banyak sebab, salah satunya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang seluruh tindak tanduknya, seluruh aktivitasnya itu selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai persoalan yang besar sampai persoalan yang kecil. Persoalan menghadapi peperangan sampai persoalan yang kecil seperti sekedar masuk ke dalam toilet, itu beliau berdoa dan diajarkan kepada kita umatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka benang merahnya adalah orang atau kita sebagai hamba yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin sering memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya semakin sering kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering hamba berkomunikasi dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya semakin dekatlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia. Kita hamba yang hina ini ketika dekat, mendekatkan diri dan didekatkan oleh Allah, zat yang maha mulia itu, menjadilah kita manusia yang mulia. Maka sekali lagi, hadirin dan hadirat, keutamaan berdoa adalah mendatangkan kemuliaan kepada hamba yang senang dan sering memanjatkan doa kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita, jika kita ingin meraih kemuliaan, maka sering-seringlah kita berdoa. Kalau kita ingin meraih pahala yang besar, maka kita hendaknya sering-sering memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, saudara sekalian, rahimakumullah, keutamaan doa adalah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi sangat mulia orang yang selalu berdoa, dan dengan doa dia bisa menolak takdir. Penjelasannya seperti yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Apa maksud bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa? Bukankah takdir Allah, jika sudah ditetapkan, maka tidak ada yang bisa menolaknya? Maka sekali lagi ulama kita mengatakan doa itu adalah takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang berada dalam keadaan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah takdir Allah yang kemudian hatinya tergerak untuk berdoa. Sedangkan masalah atau musibah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah sesungguhnya takdir. Maka jika bertemu takdir doa dengan takdir yang lain, maka disitulah doa akan berfungsi sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Karena doa sendiri adalah bagian dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemuliaan atau keutamaan berdoa. Berikutnya, saudara sekalian, keutamaan doa adalah sebutkan dalam sabda Nabi SAW bahwa sesungguhnya doa itu sangat bermanfaat terhadap apa yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi. Inna du'a yanfa'u bima lam yanzil wa ma lam yanzil.
Penjelasannya adalah bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita berdoa semoga kita selamat dalam perjalanan menuju sebuah titik tujuan, maka doa itu bermanfaat terhadap apa yang belum terjadi. Dia bisa menolak apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bermanfaat terhadap apa yang telah terjadi. Maksudnya, seandainya kita sudah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kecelakaan, ternyata dalam perjalanan kita terkena dan mendapatkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang telah kita panjatkan itu bermanfaat sebagai poin-poin pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga, yaitu doa kita akan membuat hati kita menjadi lapang karena pengetahuan kita bahwa apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pasti baik. Pasti adalah baik. Sedikit tambahan penjelasan tentang poin yang keempat ini, bahwa ada seorang ulama kita, ulama salaf, itu memberikan pelajaran yang penting kepada kita sekalian hubungannya dengan doa. Beliau mengatakan, ini idza da'autullaha thumma istajaba li farihtu marratan. Sesungguhnya aku jika memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa saya diijabah dengan sesegera mungkin, maka saya bergembira dengan kegembiraan 1%. Wa inni idza da'autullaha thumma lam yastajib li farihtu alfa marrah. Saya sebaliknya jika berdoa lalu Allah tidak sesegera mungkin mengabulkannya, menunda pengabulannya, maka saya akan bergembira dengan kegembiraan 1000 kali lipat dari kegembiraan ketika saya berdoa yang dikabulkan dalam waktu yang singkat. Kenapa? Beliau mengatakan, fa innal awwala ikhtiyari wathani ikhtiyarullah wa ikhtiyarullah li 'abdihi khairun min ikhtiyari al-'abdi nafsih. Saya jika berdoa lalu dikabulkan dengan sesegera mungkin, kegembiraan saya cuma 1%, karena itu adalah keinginan saya. Sedangkan sebaliknya, jika saya berdoa kepada Allah, lalu Allah menundanya dalam waktu yang tidak ditentukan, maka saya bergembira 1000 kali lipat. Kenapa? Karena itu adalah pilihan Allah untuk saya. Dan ketahuilah, pilihan Allah untuk hamba-hambanya itu jauh lebih baik daripada pilihan hamba untuk dirinya sendiri. Nah, inilah penjelasan yang nanti secara rinci kita akan dapatkan penjelasan tentang doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat-kiat untuk mendapatkannya. Baik, Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Keutamaan doa yang berikutnya, yang kelima, adalah disebutkan dalam hadis, tidaklah seorang hamba berdoa kecuali pasti Allah akan mengabulkannya selama di dalam doa itu tidak ada dosa dan tidak ada upaya untuk pemutusan silaturahim. Jadi yakinlah saudara sekalian rahimakumullah bahwa doa-doa kita itu
akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat selama kita tidak berdoa yang isinya ada dosa dan keinginan untuk melakukan pemutusan silaturahim. Salah satu contoh yang mungkin bisa kita sebutkan bahwa doa yang isinya dosa adalah, ya Allah, berikan saya fisik yang kuat supaya saya bisa membunuh tetangga saya yang telah menghina saya. Nah, itu tentu isinya dosa. Maka ini satu hal yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW lewat isyarat hadisnya. Sekali lagi, keutamaan doa adalah yakinlah bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat isi doa kita tidak mengandung dosa dan maksiat. Kemudian yang keenam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara keutamaan doa adalah, ini yang sangat penting, bahwa siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi Allah murka kalau kita tidak berdoa. Berdoalah, perbanyak doa. Ya, mumpung masih gratis. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang perlu untuk kita sebutkan, yang kedengarannya seperti sebuah sentilan, namun perlu kita analisa dengan baik. Ada sebagian kaum muslimin yang mendapatkan semacam fatwa bahwa kalau kau berdoa jangan terlalu banyak. Ya, dengan kata lain, kita itu seorang hamba jika berdoa harus tahu diri. Kalau ibadahmu sedikit, maka doamu ya sedikit saja. Ya. Kalau pakai gaya bahasa orang Makassar, biasanya dengan bahasa yang sedikit bercanda, kamu ini sedikit je ibadahmu, baru kalau berdoa panjangnya, tidak tahu diri kamu itu. Ini adalah sebuah statement yang mirip dengan fatwa yang keliru. Kenapa? Karena doa itu adalah ibadah yang Allah marah jika seorang hamba tidak berdoa kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, melarang atau membatasi doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya secara tidak langsung kita telah membatasi kekuasaan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, fahamilah kaum muslimin rahimakumullah bahwa Allah marah jika kita tidak berdoa. Dan itu juga memberikan isyarat lain, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jika kita meminta dan selalu meminta kepada sesama makhluk, maka orang yang dimintai sepemurah apapun, sebaik apapun manusia, jika sering dimintai, maka dia akan sampai pada satu titik klimaks. Dia akan bosan jika sering dimintai. Dia akan marah jika selalu dia didatangi untuk dimintai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru marah jika hamba-hambanya tidak meminta dan berdoa kepadanya. Inilah keutamaan doa. Berikutnya, saudara sekalian, hadirin dan hadirat rahimakumullah, di antara kemuliaan doa, dan ini sangat penting untuk kita pahami bersama dan mudah-mudahan kita gembira dengannya, dikatakan bahwa
siapa yang dibukakan hatinya pintu-pintu doa, maka sesungguhnya dia telah dibukakan pintu-pintu rahmat. Man futihat lahu abwabud doa, qad futihat lahu abwabur rahmah. Barang siapa yang mendapati dirinya senang berdoa, maka bergembiralah. Bergembiralah. Sebab itu artinya Allah telah membukakan pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kebaikan kepadamu. Jadi sekali lagi, hadirin dan hadirat sekalian, jika kita senang merengek kepada Allah, sedikit-sedikit kita berdoa. Ada persoalan kecil, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan berita gembira kepada kita dengan keadaan itu melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu adalah sinyal yang baik bahwa Allah telah membukakan pintu-pintu rahmat kepada kita sekalian. Kalau begitu, sebaliknya, jika kita mendapati diri kita malas berdoa, enggan berdoa, ya, seakan-akan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segeralah memperbaiki hati, sebab itu memberikan sinyal bahwa Allah tidak membukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmat kepada kita sekalian. Sekali lagi, bersyukurlah, bergembiralah, saudara sekalian, ya, jika mendapati diri kita sedikit-sedikit kita berdoa, setiap kali ada hal yang kita lakukan, kita berdoa kepada Allah, maka bergembiralah. Kita insya Allah, ya, akan sampai pada titik kita menjadi peniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap langkahnya tidak satu pun nafas yang terhirup dan keluar dari tubuh beliau kecuali di situ ada doa yang beliau lantunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, saudara sekalian, di antara keutamaan doa adalah bahwa tidaklah seorang mukmin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Allah pasti mengabulkannya. Ma da'al abdu, tidaklah seorang hamba berdoa kecuali pasti illa stujibalah. Ini berita gembira. Jangan pernah khawatir bahwa doa kita itu akan sia-sia. Sama sekali tidak. Tidaklah seorang hamba berdoa kecuali pasti dikabulkan. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat rahimakumullah, Rasulullah kemudian menyambungnya sebagai bentuk penjelasan bahwa Allah mengabulkan doa setiap hamba pada tiga keadaan. Pada tiga keadaan. Ya. Ada di antara doa itu yang dikabulkan sesegera mungkin. Dengan kata lain, ada doa yang cash, ada doa yang kontan. Jalan kedua pengabulan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah doa itu dikabulkan tapi dalam bentuk yang lain, yaitu seorang hamba disingkirkan, dijauhkan dari mara bahaya yang seharusnya mengenainya, menimpanya, tetapi kemudian Allah menyingkirkannya, menyelamatkannya disebabkan doa-doa yang sering dipanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagian dari penjelasan tentang hadis tadi yang telah lewat, bahwa doa itu akan bermanfaat terhadap apa yang belum terjadi dan apa yang telah terjadi. Bentuk pengabulan yang ketiga adalah bahwa Allah akan menyimpannya. Doa-doa itu akan disimpankan
Allah untuk hambanya yang sering berdoa sebagai ya pahala yang akan disetorkan kepadanya di akhirat kelak. Saudara sekalian, sedikit penjelasan tentang keutamaan doa yang terakhir ini, bahwa Allah pasti mengabulkan. Ada rahasia di balik ayat Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka pasti akan aku astajib, akan aku kabulkan. Akan aku kabulkan. Kalimat inilah yang menjadi poin penting untuk kita fahami, supaya kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan sekali lagi, berdoalah, aku akan kabulkan. Aku akan penuhi. Dan Allah tidak mengatakan berdoalah, aku pasti memberinya. Aku pasti, ud'uni u'tikum. Berdoalah kepada aku, lalu aku pasti berikan apa yang kau minta. Itulah sebabnya penjelasan ini akan memberikan kita kelapangan hati, kelapangan dada, ketika kita akan bertanya, kenapa doa-doa kita jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah doa kita itu dikabulkan secara cash, secara kontak. Karena Allah sudah memberikan isyarat lewat nabinya bahwa Allah akan mengabulkannya dengan tiga jalan. Ya. Dan ada hikmah. Untungnya, ya ma'asyiral muslimin, mohon maaf, pakai gaya bahasa kita orang Sulawesi, untungnya doa itu tidak semua itu dibayar kontan. Dan ada hikmah di baliknya. Dan sangat beruntung. Sekali lagi, untungnya doa yang dipanjatkan oleh setiap hamba itu tidak semuanya cash. Kenapa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bayangkan seandainya doa itu akan dikabulkan dengan satu cara saja, cash, maka pasti akan banyak orang akan mati bergelimpangan di jalanan. Bagaimana itu? Kita berikan pendekatan. Bayangkan kalau suatu saat saya pulang kantor siang hari, sampai di rumah 1:30, baru saja sampai di rumah, dalam keadaan capek, dalam keadaan lapar. Saya makan, setelah itu saya beristirahat, karena kelelahan saya pun tertidur. Tetapi tidurnya baru sesaat, baru saja terlelap, tiba-tiba lewatlah seorang anak muda memakai motor dengan knalpot yang bising. Ya, istilahnya knalpot racing yang suaranya bising. Karena terganggu dengan suara itu, saya pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya Allah, matikan anak muda yang telah mengganggu tidur saya ini. Bayangkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seandainya doa itu, sekali lagi semua doa yang kita panjatkan itu cash, maka seketika itu pula anak muda yang telah mengganggu tidur saya akan mati. Betapa banyak orang akan bergelimpangan di jalan. Tersinggung sedikit, siapa yang lebih cepat berdoa, maka dia yang akan mendapatkan hasilnya. Kematian orang yang didoakan, kematian oleh orang yang marah tersebut. Inilah salah satu hikmah kenapa doa itu tidak semua dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah menjelaskannya bahwa bersabarlah. Doa itu semuanya dijamin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia dengan 3 jalan.
Dengan kata lain, sebuah kesimpulan untuk poin pertama kita tentang keutamaan doa adalah berdoalah, yakinlah akan pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita perlu bersabar karena pengabulannya itu dengan 3 jalan. Pendekatannya adalah berdoalah karena setiap kali kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita telah mengetahui skor doa kita. Ibarat sebuah pertandingan, ya, kita telah mengetahui skor sebelumnya, yaitu kita pasti menang 3-0. Bahwa doa kita itu telah menembus langit, telah teristijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gol pertama diberikan secara cash, gol yang kedua ditunda, dan gol yang ketiga kita disingkirkan dari mara bahaya. Maka saudara sekalian, ini poin pertama yang perlu kita pahami, betapa doa itu memiliki keutamaan dan kemuliaan. Kesimpulan untuk poin ini, saudara sekalian, mari kita selalu bersemangat memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, saudara sekalian, yang perlu kita jelaskan adalah adab-adab berdoa. Kita akan menyebutkan 1 atau 2 poin tentang adab-adab berdoa yang sangat banyak. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa menyebutkannya secara rinci. Ya. Yang pertama, jika engkau berdoa, maka hendaklah engkau berdoa dengan telapak tanganmu dan bukan dengan punggung tanganmu. Idza da'auta Allah fad'u bi akuffikum wala tad'u bi dhahri akuffikum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian memanjatkan doa, maka berdoalah dengan menggunakan telapak tanganmu dan bukan dengan punggung tanganmu. Nah, kalau kita menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh para ulama bahwa ada 3 cara berdoa yang diambil dari perlakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah berdoa seperti yang disebutkan tadi dengan menggunakan telapak tangan. Maksudnya telapak tangan kita itu menghadap ke wajah kita. Ini cara pertama, ya, berdoa dengan menggunakan telapak tangan yang telapak tangan kita ini menghadap ke wajah kita, sedangkan punggung tangan kita membelakangi wajah kita. Dan inilah yang dimaksud secara khusus oleh hadis tadi, bahwa berdoa dengan telapak tangan bukan dengan punggung tangan. Sebab berdoa dengan punggung tangan itu, ya, hanya pernah dilakukan Nabi SAW untuk berdoa untuk menolak bala. Jadi beliau SAW melakukan seperti ini. Adapun doa secara umum, ya, sebagai penjelasan tambahannya bahwa hukum asalnya berdoa itu mengangkat tangan, maka model pertama adalah sangat disunahkan, dan ini penjelasan dari Syekh Ali Bassam, seorang guru di Mekah, ya, penulis syarah Bulughul Maram, ya, berjudul Tawdihul Ahkam. Beliau mengatakan sebaiknya berdoa dengan telapak tangan, lalu diusahakan menempelkan telapak tangan ini, 2 ini, ya, lalu telapak tangannya menghadap ke wajah, punggung tangannya membelakangi wajah kita. Ini cara pertama. Menurut penjelasan beliau, Syekh Ali Bassam, yustahab, sangat disukai. Kalau istilah istihbab itu, jamaah sekalian, hadirin yang berbahagia, itu levelnya di bawah sunnah. Jadi disukai menyatukan kedua telapak tangan ini. Kata beliau, ini diibaratkan seperti orang yang menadah air hujan. Maka kalau dia seperti ini, insya Allah
hujannya akan tertada. Tapi itu analisa beliau. Alhasil ini cara pertama. Cara yang kedua disebutkan bahwa mengangkat tangan tetap dengan telapak tangan menghadap ke wajah, tapi dia agak tinggi. Jadi wajah menghadap ke telapak tangan, sedangkan punggung tangan sedikit menghadap ke atas, ke atas. Itu tata cara berdoa model yang kedua. Yang ketiga disebutkan bahwa mengangkat tangan seperti ini, agak tinggi, ya, seperti ini, dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Arafah. Diangkat tangannya agak tinggi ke atas, ya, jadi telapak tangannya, ya, itu agak menghadap ke langit, punggung tangannya juga agak ke langit, hampir lurus, ya, seperti disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW di Arafah mengangkat tangannya sampai-sampai, ya, saking khusyuknya selendang beliau, ya, atau kain ihram beliau yang jadi selendang itu terjatuh dan kelihatanlah ketiak beliau yang putih. Yang itu dalam pembahasan yang lain memberikan bukti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang sekali mencabut bulu ketiaknya sebagai bentuk sunnah. Alhasil cara berdoa adalah yang ketiga seperti ini. Adapun tentu berdoa ketika di mimbar bagi khatib, maka tentu berdoa dengan telunjuknya, ya, seperti yang disebutkan dalam beberapa penjelasan ulama kita. Itu yang pertama dari adab-adab berdoa. Yang kedua di antara adab-adab berdoa adalah hendaklah dengan hati yang ikhlas. Ya, jadi kita berdoa memang istilahnya kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat ikhlas, penuh dengan kerendahan, dan Allah suka dengan hamba-hamba yang menunjukkan kefakirannya, menunjukkan keikhlasannya. Itulah sebabnya jemaah sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah, disebutkan dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika keluar dari rumahnya melakukan salat istisqa, beliau, ya, menyunahkan sahabat-sahabatnya dan beliau sendiri melakukannya itu menggunakan baju yang lusuh, Bahkan dalam riwayat beliau membalik jubah beliau, bagian dalam di luar dan bagian luar ke dalam. Alhasil itu untuk memberikan petunjuk betapa kita ini mengakui kefakiran, kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita memanjatkan doa itu penuh dengan keikhlasan. Hadirin dan hadirat, kita loncat beberapa poin, kita langsung ke poin stressing dari pembahasan kita agar doa dikabulkan, bahwa ada beberapa kiat supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukaddimah tentang ini, bahwa tentu kalau kita berkata agar doa dikabulkan, itu artinya ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti suatu saat kita akan membahas hal-hal yang menjadi penghalang dikabulkannya doa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhasil kita akan membahas kiat-kiat agar doa kita dikabulkan oleh Allah, dan dikabulkan insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bahwa kiat-kiat agar doa kita dikabulkan itu ada dua. Ada yang berbentuk perkataan, ada yang berbentuk perbuatan. Ada yang bentuk yang berhubungan dengan waktu, ada yang berhubungan dengan perbuatan. Yang berhubungan dengan waktu tentu agar doa kita dikabulkan, bahwa waktu tengah malam, waktu yang paling baik memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di sepertiga malam terakhir.
itu adalah kiat agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah, ya. Hendaknya kita berusaha memperbanyak doa di sepertiga malam terakhir. Waktu yang lain dan juga bisa dianggap sebagai keadaan adalah, dan ini banyak dilalaikan orang, yaitu agar doa kita dikabulkan, yaitu pada saat turun hujan. Nah, ini jarang sekali kaum muslimin, saya secara pribadi itu menjadi orang yang muntabih, yang cepat tanggap waktu-waktu dan keadaan-keadaan di mana doa segera dikabulkan, yaitu ketika hujan turun. Ya, ketika hujan turun, ya kadang-kadang kita lalai. Ya, padahal disebutkan dalam hadis bahwa doa ketika hujan turun itu adalah waktu yang mustajab. Tapi kita hujan, bahkan istilah orang Makassar, kalau hujan turun sedangkan dia tidak membutuhkan hujan karena lagi menjemur pakaian, bosim sering, ya, basah pakaian kita. Padahal saat itu adalah saat turunnya rahmat. Ya. Kemudian kita persingkat yang berhubungan dengan waktu agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang tidak terlalu lama adalah setelah asar. Setelah asar, terutama setelah asar di hari Jumat. Sebutkan dalam riwayat beberapa ulama kita, salah satunya Imam Syafi'i, juga dinisbatkan kepada Sufyan Ats-Tsauri, adalah Imam Asy-Syafi'i jika selesai sholat asar di hari Jumat, maka beliau tidak berbicara kepada siapapun. Beliau akan berkonsentrasi, fokus hanya untuk berzikir dan berdoa di waktu itu, setelah asar, terutama di hari Jumat. Setelah asar secara umum setiap hari, dan secara khusus setelah asar di hari Jumat. Disebutkan riwayat dari Ibnu Mubarak adalah beliau jika selesai salat asar di hari Jumat, beliau akan mengambil tempat di sudut-sudut masjid, lalu beliau akan konsentrasi, berfokus dan tidak berbicara dengan siapapun, hanya untuk memanfaatkan momen yang baik itu, kesempatan yang baik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal lagi yang berhubungan dengan waktu adalah ketika kita terkaget bangun di malam hari. Dan ini perlu kita selalu saling mengingatkan betapa Allah memberikan kita berita gembira lewat Rasulnya, ya, keadaan-keadaan waktu-waktu yang doa kita itu terkabul. Dan ini secara pribadi sangat menggembirakan, saudara sekalian. Sebutkan dalam hadis, man ta'arra fil lail, barang siapa yang terbangun di malam hari, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Barang siapa yang terbangun di malam hari lalu membaca doa yang kita sebutkan tadi, zikir yang tadi, lalu dia berdoa, tidaklah dia berdoa kecuali pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara sekalian, kalau terkaget bangun di malam hari, ya jangan sekedar terkaget hanya untuk menyelesaikan hajat di toilet, kemudian balik lagi, terus tidur lagi, lupa berdoa. Maka ini harus selalu kita saling mengingatkan. Bangunlah dalam keadaan baik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin salah satu rahasia kenapa orang tua kita dulu kalau membangunkan kita untuk sholat subuh, dia akan selalu mengatakan, perbaiki dulu perasaanmu nak. Perbaiki perasaanmu. Jangan kita, kalau istilah Makassar, bangun rapa-rapa, kaget. Ternyata dalam ilmu kedokteran ditemukan hikmah dibalik larangan bangun terkaget-kaget. Karena dia mudah mendatangkan penyakit stroke. Nah ini saudara sekalian. Terakhir, agar doa kita cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perbuatan. Mudah-mudahan kita bisa persingkat. Perbuatan pertama,
agar doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perbanyak kalimat itu ya, mudah-mudahan dengannya ketika kita memanjatkan doa dalam keadaan genting, Allah akan segera mengabulkan doa kita, dan itu dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Beliau mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa akhi Yunus itu adalah bentuk doa yang pernah dipanjatkan oleh saudaraku Yunus. Dalam riwayat ada tambahannya, ma da'al abdu rabbahu, tidaklah seorang hamba berdoa dengan doa ini kepada Allah illa stujibalah, kecuali Allah pasti mengabulkannya. Jadi ini kalimat-kalimat ya yang dengannya doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang kedua, saudara sekalian, yang dengannya doa kita segera dikabulkan adalah menjaga perut kita dan pakaian kita dari hal-hal yang haram. Jagalah perut kita dari makanan dan minuman yang haram, dan jagalah pakaian kita dari yang haram. Disebutkan dalam hadis bahwa ada orang yang melakukan perjalanan safar yang jauh, rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh dengan debu. Dia mengangkat tangannya lalu mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Sayangnya, mat'amuhu min haramin, masyrabuhu min haramin. Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Dalam riwayat yang lain adalah tentang pakaian, juga itu bisa menghalangi doa seorang hamba jika pakaiannya dihasilkan dari jalan yang haram. Yang ketiga, dan ini cukup penting ya, dan perlu sebagai hamba, sebagai seorang anak, sekalipun kita sudah tua, sudah punya anak, kita tetaplah seorang anak. Kalau kita ingin agar doa kita terkabul dan terkabulnya dengan cepat, doa kita ingin mustajab, maka sering-seringlah berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalilnya sangat jelas, kisah tentang ya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar radhiyallahu an. Rasulullah mengatakan, "Ya Umar, wahai Umar, idza ataka syabun minal qarn fatlub minhu du'a." Wahai Umar, jika nanti satu saat datang kepadamu di kota Madinah ini seorang pemuda dari kampung, dari negeri bernama Al-Qarn, yang kemudian ditengarai nama pemuda itu adalah Uwais Al-Qarni, mintalah engkau didoakan olehnya. Bayangkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Umar. Siapa Umar? Seorang sahabat yang Rasulullah pernah mengatakan, seandainya ada nabi setelahku, dia adalah Umar. Umar, siapa Umar? Jamaah sekalian rahimakumullah, yang Rasulullah mengatakan, masalah katarikan, tidaklah beliau melewati sebuah lorong kecuali pasti setan akan lari darinya. Tapi kemudian Umar masih diberikan wasiat untuk jika bertemu dengan pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni itu untuk didoakan. Ternyata rahasianya ditemukan bahwa Uwais Al-Qarni adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, terkhusus kepada ibunya, yang itulah menjadi penyebab beliau termasuk orang yang mustajabud doa. Maka saudara sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufiknya untuk melaksanakan agama kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang selalu dibukakan pintu rahmatnya berupa keinginan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, semoga sekali lagi bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.